apa kabar? Buat yang baru di channel aku, nama saya Iren dan selamat bergabung. Jadi kali ini seperti kalian sudah lihat di judulnya, saya mau ceritakan tentang perjalanan dan kemudian pengalaman saya sejak saya tinggal di Indonesia. So, kalau kalian penasaran, nonton sampai habis ya, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Jadi pada tahun 2014 itu saya datang ke Indonesia untuk ikut program yang namanya Dharma Siswa untuk belajar budaya dan bahasa selama 1 tahun. Dan di situ saya bertemu dengan banyak orang dari dunia, dari mana saja. Dan yang seangkatan, yang sekampus aku, ada beberapa yang dari Myanmar, China, Jepang, terus Filipina. Dan di situ kita, kalau nggak salah bertujuh atau berdelapan ya, kita memutuskan untuk tinggal di satu rumah kontrakan. Nah, di situ kita kan jadi teman, jadi dekat karena tinggal di satu rumah ya. Jadi kita bagi semua makanan, masak bersama, jalan-jalan bersama. Pokoknya kehidupan saya itu sangat baru karena dulunya saya masih tinggal sama mama dan nggak pernah pikir-pikir tentang airnya habis, neneknya nggak sama sekali. Tapi disitulah saya mulai belajar menjadi mandiri. Kemudian selama 1 tahun itu sama sekali saya nggak pernah merasa kayak saya didiskriminasi atau diapa atau gitu-gitu, sama sekali tidak pernah. Mungkin ada satu teman saya namanya Mariana. Kalau if you watch this, hello. Dia itu sebenarnya suka banget bilang, rambutmu keriting sekali. Terus dia juga sering bilang, kulitmu hitam dan kulit saya putih. Tapi sebenarnya sama sekali saya nggak merasa didiskriminasi atau merasa nggak nyaman kalau dia bilang begitu. Sama sekali tidak pernah. Setelah itu mereka kan pada pulang semua setelah 1 tahun itu. Tapi saya sendiri, saya memutuskan untuk kuliah di salah satu universitas di Solo. Habis itu semuanya sudah pada pulang. Saya masuklah kuliah di Solo. Dan waktu itu saya senang sekali karena kakak saya waktu itu datang ke Indonesia juga. Jadi kita jadi satu kamar, satu kampus. Jadi sering bareng, sering ya kemana saja pasti berdua lah. Kemudian kehidupan saya pada oke. Ya ada kakak, nggak sendirian. Tiba-tiba tahun awal 2015, awal 2016 saya kecelakaan. Ya, saya kecelakaan motor, terus kaki saya sampai patah, terus dioperasi. Ya, pokoknya itu salah satu pengalaman yang paling buruk yang saya pernah alami di Indonesia. Dan di situ saya cuti selama 1 semester. Akhirnya saya mulailah buka-buka YouTube, terus mulai nonton tutorial, terus belajar. Tapi waktu itu kan masih sangat makeup saya masih yang sangat jelek. Dan di situ saya mulai suka makeup, selalu praktis. Dan karena selama 1 semester itu saya di kamar terus, paling kalau saya bicara paling lewat social media, Facebook atau Instagram sama teman-teman. Setelah 1 semester itu saya akan kembali masuk kampus lagi. Mungkin teman-teman sekelas saya pasti pada bingung kenapa Iren selalu
pendiam. Saya anaknya sangat pendiam. Mungkin mereka pikir saya malu atau pendiam atau apa. Tapi sebenarnya tidak. Emang itu sifat saya, karakter saya. Benar-benar itu sifat saya pas waktu itu ya. Saya orangnya sangat introvert sebenarnya. Sangat-sangat introvert. Dan saya tahu itu alasannya kenapa. Cuma karena saya merasa tidak cantik, saya merasa gemuk, dan waktu itu juga saya merasa wah semuanya pada berkulit putih ya, tapi saya sendiri yang hitam. Makanya saya selalu malu, selalu nggak pernah bergabung atau bergaul sama teman, nggak pernah sama sekali. So, buat teman sekelas saya dulu, maaf sekali. Itu Iren dulu, tapi sekarang saya sudah berubah. Saya pernah dengar dari teman, Iren, kamu itu bipolar nggak sih? Saya sampai, hah? Bipolar? Ya, terus dia bilang, itu teman saya dari Nigeria. Terus dia bilang, ya kadang-kadang kamu senyum, terus tiba-tiba diam. Dan saya sumpah nggak sadar bahwa saya benar-benar seperti itu. Dan setelah itu, waktu berjalan, sampai. Nah, di awal tahun 2018, ya muncullah yang namanya confidence. Saya sebenarnya tidak tahu dari mana, tetapi mungkin karena saya merasa cantik, kalau misalnya di depan kaca atau misalnya di depan kamera handphone, saya mulai lebih aktif di sosial media dan juga lebih akrab sama teman-teman. Hal itu sebenarnya sampai sekarang saya masih bingung. Saya masih tanya diri sendiri, kok bisa seperti itu ya? Emang pasti ada alasan di balik itu. Kenapa saya bisa sampai punya confidence? Karena itu cepat sekali. Seperti 2 bulan yang lalu saya masih bipolar dan 2 bulan kemudian saya sangat berbeda. Seperti saya bilang tadi kan, kehidupan saya bisa bilang mulus, kecuali pas saya kecelakaan itu ya. Kalau saya mau berbicara tentang diskriminasi atau apa, sebenarnya sih pernah banyak kali. Cuman bedanya saya tidak pernah merasa tidak nyaman, dan saya juga tidak pernah keep itu di dalam saya, di diri saya. Seperti ada teman, nggak ada kenalan, entah dia dapat nomor HP ku dari mana, tiba-tiba dia ngechat, halo Mbak Iren, saya cari orang dari luar yang saya mau undang karena misalnya ini ada seminar atau gini. Dan saya bilang, oh ya. Terus dia tanya saya, oh kalau Mbak Iren punya teman bule yang berkulit putih itu lebih bagus ya. Itu pernah. Dan sebenarnya at the moment saya sangat kecewa. Aku cuma bilang kepada diri saya, ya oke, kalau dia cari yang bule ya silakan. Kalau misalnya saya bisa bantu dia ya nggak apa-apa, saya kasih kontak. Dan itu tidak pernah menyakitkan saya. Ya, as I said, cuma at the moment saya kayak, oh, tapi saya masih balas kok, masih balas chatan, masih ya baik-baik saja. Ada lagi nih, mungkin yang lebih sedikit parah ya.
Saya itu pernah ke salah satu mall, itu masih di Solo. Waktu itu saya mau ketemu sama teman. Dan kita janjinya mau ketemu di salah satu restoran di mall itu. Pas saya masuk ke restorannya, banyak langsung lihat dari rambut sampai kaki. Oh, dia lihat saya dan ya, the way she was looking at me itu kayak, emang mau ngapain di sini gitu. Dan jujur saja, saya waktu itu benar-benar mau keluar karena ya merasa kayak nggak dihormati. Karena kan biasanya the client is the king ya, tapi sama sekali enggak. Terus saya cari tempat duduk, tapi nggak ada satupun waiters yang datang dan tanya kasih menu atau apa, sama sekali nggak ada. So waktu itu I was like, oh my, wow. Tapi sekali lagi waktu itu nggak merasa wow, like wow banget. Ya sudah, nggak apa-apa. Yang saya mau bilang itu adalah, misalnya kalau ada orang yang diskriminasi seperti itu, diskriminasi itu tidak akan terjadi kepada kamu kalau kamu tidak mengizinkan orangnya. Misalnya waktu itu kan ya saya merasa diskriminasi ya, tetapi saya sendiri my mind just told me like, oh okay. Dan kalau saya tidak merasa didiskriminasi, so I'm not discriminated. You got it? Jadi kalau kamu tidak mengizinkan dirimu untuk sakit, kamu nggak akan sakit. Prinsip saya emang selalu seperti itu. Di dalam situasi apapun, saya selalu begitu. Misalnya, saya orangnya yang sama sekali tidak hope. I don't hope anything from anyone. Misalnya I do something for someone else. Saya tidak pernah pikir, oh nanti ya he is going to do the same thing or enggak, sama sekali. Dan itu dalam situasi apapun. I will always akan terima konsekuensinya. Kalau misalnya ada konsekuensi buruk atau tidak, it's okay as long as saya sendiri saya merasa saya tenang ya, seperti itu. So berhubung dengan yang heboh-heboh di Amerika itu kan sekarang, yang saya mau bilang saja adalah orang Indonesia ada yang sangat ramah, ada yang tidak. Orang Eropa ada yang sangat ramah dan ada yang tidak. Orang Afrika ada yang sangat ramah dan tidak juga. And we are all the same. We have blood made by flesh. Jadi jangan sampai diskriminasi orang karena warna kulitnya, atau karena tekstur rambutnya, atau karena fisiknya. Kehidupan itu adalah pilihan. I choose to be like this. Dan itulah pilihan saya. Saya sering dengar orang Indonesia yang selalu bilang, oh saya hitam sekali. Terus saya lihat, okay, so where is the problem? Like, okay, kulitmu hitam and so it means that even kamu sendiri, you don't even appreciate yourself. Like, that's not good. Come on, hello, we are on 2020. So anyway, itulah curhat saya hari ini. I think durasinya cukup lama ya. So what I'm just trying to say is just appreciate yourself. Jangan mengikuti orang lain karena misalnya dia lebih cantik atau lebih putih atau lebih apa. No, just be yourself. Dan jangan pernah juga mendiskriminasikan orang lain karena fisiknya, karena kita sama-sama manusia. Let's just be happy.
I think that's all for this video. Saya ngomong banyak ya hari ini. Masih banyak lagi video yang akan datang. Itu aja untuk hari ini. Video selanjutnya akan lebih seru lagi. Thank you guys for watching this video. Dan jangan lupa subscribe. And I'll see you on my next video. Bye!